harapan saya, titip pesan kepada kita semua untuk diteruskan kepada camat yang baru. Dan biasanya itu kalau ada camat, apalagi kalau camat yang baru diangkat, dan dia gunakan ilmu silat lidah, manis bibir, banyak janji-janji. Tenang saja Pak, kasih pemerintahan. Pokoknya ini, misalnya ini, ini nanti ini satu SP misalnya 5 juta ini Pak. Karena kita sudah tergiur dengan itu, tanda tangan. Belum lagi ada tekanan sisi daerah yang jaringannya tidak bagus Pak. Mohon maaf ini Pak kalau Bapak dengarkan saya. Ya kasih mati itu. Susun strategi, undang semua teman-teman. Misalnya undang Pak Sekcam, kepala-kepala seksi lain, saksikan di situ. Prospeker itu. Perintahnya pimpinan. Saksi saya itu ada Pak Ustadz, ada Pak Sekcam, ya, ada Kasih PBB. Beliau yang saksikan saya bahwa saya tanda tangan itu karena tertekan. Kenapa saudara tertekan ketika hakim bertanya? Saya tidak ingin kehilangan jabatan Pak. Singkat saja begitu. Jadi itulah yang hal-hal seperti itu bisa membebaskan kita. Jangan konyol. Siap Pak, siap. Konyol itu Pak. Bapak sendiri jangan saksikan. Hanya Allah yang menyaksikan. Di pengadilan Allah tidak bisa hadir Pak. Lebih baik kita bilang memang. Ya. Kalau di pengadilan itu SDM, selamatkan diri masing-masing. Lantas biasanya pimpinan yang memerintah itu apa dia bilang? Siapa mandi itu yang basah. Padahal ini perintahnya beliau ini. Atau tidak dengan cara kedua, jika HP-nya Bapak adalah HP Android, segera rekam. Kalau lewat itu tidak ada aturan yang mengatur bahwa dokumen SP itu adalah dokumen negara. Yang bisa membatalkan dokumen negara itu adalah pengadilan. Jadi kalau ada dokumen SP Bapak batalkan, dan saya pernah dapat di sini ada camat yang membatalkan ini. Itu sebetulnya itu Pak tidak sah secara hukum. Nah, tidak ada aturan yang mengatur itu. Nah, ini saya pesan kepada kita, sebab ada camatnya nanti yang datang tidak memahami aturan-aturan itu, Bapak yang ingatkan. Pak, tidak ada aturan itu, atau Ibu, tidak ada aturan itu. Ibu yang punya kewenangan untuk membatalkan SP yang Bapak, Ibu sudah tanda tangan. Walaupun kita yang tanda tangan SP, tapi kita tidak punya kewenangan membatalkan. Yang berhak membatalkan hanya pengadilan. Gitu. Jadi saya sampaikan seperti itu. Putusan gubernur itu, maka secara de jure dan de facto saya bukan lagi sebagai PPK, ya, pejabat pembuat komitmen atas bangunan gedung apalagi namanya balik pertemuan itu. Oleh karena itu Pak Made saya minta segera berkoordinasi dengan Kabak Hukum, ya, Kabak Hukum atau tidak langsung ke Ibu Vina. Ya, ini Vina, staf bagian hukum yang menangani dokumen-dokumen hukum di Kecamatan Tongini, bahwa segera lakukan perubahan SK pengangkatan PPK, ya, agar supaya camat nanti yang ditunjuk PLT oleh Bupati itulah yang diusulkan. Jadi rancangannya dia buat memang sambil menunggu SK PLT dari Bupati. Beliau adalah tenaga teknis pelaksana kegiatan kita untuk segera merubah, membuat namanya adendum kontrak SPM dan SPK itu, SPMK, ya, surat perintah kerja dan surat perintah mulai bekerja. Segera lakukan adendum. Dari saya tadi sudah ada SK penetapan pergantian PPK dan kontrak dilakukan adendum atau perubahan. Nah, tanpa itu nanti kita akan menjadi temuan. Nah, jadi kontrak pertama tertanggal 1 November itu tidak ada masalah, masih tetap saya tanda. Tapi nanti di atas tanggal 1 itu setelah terbit SK perubahan pengangkatan PPK, ya, maka sejak itulah berlaku perubahan. Dan segera titip pesan kepada camat yang baru bahwa tidak ada cara itu untuk dilakukan namanya pencairan 30%, karena ini ABT. Saya sudah sampaikan sama Pak Ali, tidak ada yang namanya pencairan 30%. Tidak ada. Nah, ini ABT. Berbeda kalau murni APBD murni. Bisa pasang di bangunan itu. Terutama mulai dari fondasi itu kan 20 pasang batu kosong, 30 berisi, 50 berisi, kemudian 30 di atas permukaan tanah. Nama dengan resort. Tolong dilihat Bapak itu nanti. Dan sampai mereka langsung membangun. Dan akhirnya nanti menjadi temuan. Saya pun
langsung terbawa-bawa walaupun saya sudah tidak di sini, ya kan. Kemudian kejar kontraktornya karena masa kerja itu hanya 45 hari. Kemarin ULP maunya 60 hari. Saya bilang keliru. Kalau Anda cantumkan 60 hari itu berakhir 31 Desember. Sedangkan pengajuan batas pengajuan SPP tanggal 24 Desember. Nah, tidak connect antara pengajuan SPP dengan berita PAST-nya, berita acara serah terima kerjaan. Hanya dimundurkan. Makanya hanya 45 hari masa kontrak. Alias tanggal 15 Desember sudah harus selesai. Ya. Untuk ABT tahun depan, ya, mohon maaf ABT, untuk tahun anggaran 2022 saya janji untuk dibangunkan rumah dinas. Karena sudah tidak ada, tolong teruskan. Sampaikan sama camat nanti pengganti saya, terus segera meneruskan. Koordinasinya itu bisa kembali langsung ke bupati, bisa juga langsung ke kepala Bapelitbangda. Karena sudah konek kita dengan Bapelitbangda. Tahun depan kita dianggarkan itu 500 juta. Nah, letaknya saran saya, tapi terserah camatnya di belakang sana, di belakang apa itu? Lapangan takro. Di situ saya punya saran. Itu berkaitan dengan bangunan-bangunan, kemudian restra, kemudian juga minta tolong kepada kita semua bahwa mobil dinas yang saya pakai ini, makanya saya minta persetujuan kepada semua teman-teman. Saya masih mau pinjam dulu kalau berkenan memakai, karena kalau saya tidak, saya serahkan hari ini, pasti jalan kaki anak buah. Jadi saya sengaja minta izin kepada kita semua supaya jangan lagi ada yang percaya mobil dinas masih di bawah. Kemudian yang kedua, karena saat ini kan saya posisi masih staff, di sana belum ada mobil dinas. Jadi saya masih membawa dulu ke Palu, memuat barang-barang saya untuk pindah. Nah, proses pindah saya itu insya Allah tanggal 28 November mungkin saya pindah, saya bawa sudah barang-barang ke Palu 9. Jadi kalau Pak Sekcam selaku ex officio ya, pejabat camat secara struktural, Bapak berkenan disaksikan teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Bagaimana itu Pak? Boleh Pak? Boleh. Berarti yang teman-teman bagaimana? Iya, Pak. Ya tidak ikhlas. Insya Allah kalau sudah menetap sudah, saya telepon nanti Pak Jaslin, entah saya ketemu di Panigi ataukah mungkin bisa jadi saya yang antar kemari, insya Allah mudah. Gitu? Dan doakan saya semoga nanti bulan Desember ini, insya Allah mudah-mudahan saya masuk dilantik di salah satu pejabat di Saya perjuangan kemarin itu untuk desa-desa yang dilanda banjir dan sudah dijawab oleh kepala buat. Saya tinggal menunggu sampai tanggal 28. Kalau tidak ada mereka bawa, berarti mereka tidak ingin perbaiki kampung kita. Walaupun saya berupaya semaksimal mungkin, mereka tidak mau. Nah, kemarin saya bangun lobi-lobi dengan 3 anggota DPR, itu pun juga masih mereka janji. Hanya saya coba bermanuver ke Badan Penanggulangan Bencana. Minimal saya bilang ini kenangan bukan terakhir, kenangan awal saya di Kecamatan Penyin, ya, untuk bisa turun bantuan-bantuan itu. Semoga ya saya mendapat kepercayaan nanti di provinsi, insya Allah bagus, percayakan saya di provinsi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada hal-hal lain ya kita bisa diskusi. Tolong nanti 7 kepala desa ini diisi dengan hitungan-hitungan rasional. Ya. Misal contoh harapan saya kalau boleh, seandainya Pak Sekcam yang ditunjuk PLT, mudah-mudahan kita doakan. Ya. Semua teman-teman doakan beliau PLT, maka secara otomatis juga beliau PJ Kepala Desa Pesisir Selatan. Atau kemudian saya ingatkan jangan pernah ada memegang 2 PJ, karena itu pasti tunggal. Ada surat edaran Bupati Balimotong itu tahun 2015 dan 2019 bahwa PJ itu maksimal dipegang 1 desa. Nah, bagi-bagilah, kan kita di sini berapa orang? Pak kasih pengembangan ekonomi, kasih kesos, kasih pemerintahan, BND, apa lagi? Terantip,
pas 7 orang. Program dan umum. PJ, jangan cuma jadi PJ, baca aturan. Ketika pemilihan apa fungsi saya, ya toh? Supaya nanti ketika ada masalah orang tidak menelpon ke sana itu Pak, telepon kepada desa. Ya, P2KD itu pasti bilang kepada desa ini memiliki segala-galanya pengetahuan. Jadi sebelum mereka menelpon kita Pak, kita sudah siap dengan pengetahuan kepemiluan itu. Jadi tolong itu pesan saya nanti supaya bisa berjalan semaksimal. Apalagi? S2. Ya. Kompakan, senang saya. Aduh. Terus terang kantor camat yang aktif, apel pagi itu kita, apel sore kita, sama camat lain tuh. Makanya saya bilang sama beliau, spektakuler. Itu bukan karena saya, karena soal apel memang orang saya datang sini. So menjadi tradisi memang dia di kantor camat, Tommy. Maka itu yang saya nanti yang mana? Apa? Nah, membantu seseorang mencari solusi itu kan pahala. Nah itu yang saya kejar, pahala itu, kan begitu. Yang huruf itu. Ya, pahala itu yang kejar. Makin 7 bulan ini begitu cepat berlalu, egois tidak. Tapi ketika saya menghadapi sesuatu, karena begini, bagi saya di Parigi Motong ini sudah cukup. Saya 7 kali menduduki jabatan eselon 3A. Apalagi duduk di salah satu eselon yang saya pernah duduki itu, dari 8.000 pegawai cuma 1 yang ditunjuk, sekretaris KPU Pak. Itu menurut saya hal yang fantastis buat saya. Belum lagi saya 3 kali jadi camat, yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas keilmuan saya, tupoksi yang sehari-hari. Nah, ini menurut saya tantangan. Kemudian belum saya jadi inspektorat, ya kan? Inspektorat Irban 3. Jadi apa ya? Pernah saya juga sekretaris dinas kehutanan. Orang bilang sudah hampir semua saya masuk akal ini apa-apa ini. Jadi sehingga masa jenuh saya itu sudah muncul. Berpindah dulu lagi kembali ke provinsi untuk saya bertarung. Saya ingin uji kemampuan saya di sana. Sekaligus kasihan saya melanjutkan sebuah pendidikan. Yang kemarin S2 saya tertunda. Yang sementara saya dalam penelitian, stop. Karena saya punya anak juga ingin harus masuk. Saat itu bersamaan. Saya sementara penelitian, anak saya juga masuk di kedokteran. Stres saya. Dan penelitian yang saya ambil adalah penelitian yang sangat berat. Menghitung unsur kandungan cadangan unsur C di dalam satu tegakan. Unsur itu C itu adalah karbon. Dan itu penelitian rata-rata orang S3 yang teliti. Makanya pembimbing utama saya Prof. Basil Cio. Itu lelang jabatan. Itu menduduki jabatan itu. Karena saya sudah 4B memungkinkan untuk itu. Walaupun mungkin kalau orang dengar dia tak tahu itu. Ya toh. Jadi insya Allah doakan saya mudah-mudahan saya di sana tetap kita berjuang walaupun kita di berbeda tempat tapi tujuan sama.